few moments later. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Habib dari SMKN 1 Karnedap, kelas Teknik Otomotif 1. Di video ini saya akan menjelaskan pengertian bagian-bagian komponen dan cara menggunakan hand tools. Oke, mari kita simak videonya. Kunci Inggris atau adjustable wrench adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan skrup dengan ukuran yang berbeda-beda. Berikut adalah pengertian, fungsi, dan komponen dari kunci Inggris. Pengertian kunci Inggris. Kunci Inggris adalah sebuah alat yang memiliki rahang yang dapat diatur untuk mengencangkan atau melepas baut dan skrup dengan ukuran yang berbeda-beda. Fungsi kunci Inggris: 1. Mengencangkan atau melepas baut dan skrup dengan ukuran yang berbeda-beda. 2. Menggunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan skrup yang sulit dijangkau. 3. Menggunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan skrup yang memiliki ukuran yang besar. Komponen-komponen kunci Inggris: 1. Ada rahang, bagian yang dapat diatur untuk mengencangkan atau melepas baut dan skrup. Kedua, ada tangkai, bagian yang digunakan untuk memegang kunci Inggris. Ketiga, ada pengatur, bagian yang digunakan untuk mengatur ukuran rahang. Jenis-jenis kunci Inggris: yang pertama, ada kunci Inggris manual, yang digunakan secara manual untuk mengencangkan atau melepas baut dan skrup. 2. Ada kunci Inggris pneumatik, digunakan dengan menggunakan udara kompresor untuk mengencangkan atau melepas baut dan skrup. Oke, di sini saya akan mempraktekkan cara menggunakan kunci Inggris atau adjustable wrench. Yang pertama-tama, kalian harus mengerti dulu, bila ini kita ulirkan ke belakang, ini rang ini bergerak ke bawah, dan kita kedepankan, rang ini akan ke atas. Jadi kita akan melepas baut ini. Caranya yaitu jepit baut dengan mengepresnya seperti ini. Lalu kita kendorkan dengan memutar berlawanan arah jarum jam. Dan cara untuk mengencangkan, kalian putar saja ke arah jarum jam. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Kunci pasring adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan skrup yang memiliki lubang bulat. Berikut adalah pengertian fungsi komponen dari kunci pasring. Pengertian kunci pasring. Kunci pasring adalah sebuah alat yang memiliki bentuk seperti cincin dengan bagian dalam yang dapat diatur untuk mengencangkan atau melepas baut dan skrup yang memiliki lubang bulat. Fungsi kunci pasring: mengencangkan atau melepas baut dan skrup yang memiliki lubang bulat. 2. Menggunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan skrup yang memiliki ukuran yang besar. 3. Menggunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan skrup yang sulit dijangkau. Komponen-komponen kunci pasring: yang pertama ada cincin, bagian yang dapat diatur untuk mengencangkan atau melepas baut dan skrup. Kedua, ada rahang, bagian untuk digunakan mengencangkan atau melepas baut dan skrup. Ketiga, ada tangkai, bagian yang digunakan untuk memegang kunci pasring. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan kunci pasring. Pertama-tama, kalian pilih terlebih dahulu baut yang akan kalian lepas dan kencangkan. Saya memilih ya yang ini ya teman-teman. Kalian akan mengencangkan baut
kalian putarkan ke arah jarum jam ke kanan. Dan jika kalian ingin mengendorkan, kalian putar berlawanan arah jarum jam. Kita kan bisa merasakan, Dor. Kalian putar saja menggunakan tangan. Kunci T, juga dikenal sebagai kunci T handle, adalah alat yang sering digunakan untuk mengencangkan dan melonggarkan baut di mobil. Dengan desain yang ergonis, kunci T memberikan daya pengencangan yang lebih efektif daripada kunci pas dan kunci Inggris biasa. Cara menggunakan kunci T, sesuaikan ukuran kunci sesuai dengan diameter baut yang akan dibuka atau dikencangkan. Masukkan ujung kunci T dan paskan dengan selannya, putar gagang kunci T berlawanan dengan arah jarum jam untuk mengendorkan, atau putar searah jarum jam untuk mengencangkan. Fungsi kunci T. Fungsi kunci T membuka dan mengencangkan baut pada mobil dan motor, membuka bautnya rusak, membuka dan mengencangkan besi, terutama besi berukuran 17 mm, membuka dan mengencangkan baut di celah sempit, memasang dan melepaskan baut dengan karakter torsi seperti baut pada as roda dan baut pada blok mesin. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan kunci T. Yang pertama-tama, pegang kunci T terlebih dahulu. Yang kedua, masukkan ujung kunci T ke dalam baut yang akan dikendorkan atau dikencangkan. Ketiga, kalian jika ingin mengencangkan skrup, kalian putar saja searah jarum jam. Jika ingin mengendorkan baut, kalian arahkan saja berlawanan jarum jam. Pastikan baut dan skrup telah dikencangkan atau dilepas dengan baik. Oke, lalu ada palu. Palu adalah sebuah alat yang digunakan untuk memukul, menghancurkan, atau membentuk benda-benda. Berikut adalah pengertian, fungsi, dan komponen dari palu. Di sini ada komponen-komponen palu. Yang pertama ada kepala palu, bagian yang digunakan untuk memukul benda-benda. Yang kedua ada tangkai palu, bagian yang digunakan untuk memegang palu. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan palu. Yang pertama-tama kalian siapkan terlebih dahulu palu dan objek yang akan dipalu. Ini saya menggunakan paku. Langkah pertama yang kalian perlu diperhatikan adalah pegang palu tersebut dengan genggaman yang kuat dan akurat. Lalu kalian pukul dengan mengayunkan palu tersebut. Setelah itu benda tersantap seperti ini, kalian sudah bisa menggunakan palu dengan benar. Oke, di sini ada tang. Tang adalah sebuah alat yang digunakan untuk menggenggam, memegang, atau menekan benda-benda kecil atau besar. Tang memiliki dua bagian yang dapat digerakkan, yaitu rang atas dan rang bawah. Tang adalah sebuah alat yang digunakan untuk menggenggam, memegang, atau menekan benda-benda kecil atau besar. Tang memiliki dua bagian yang dapat digerakkan, yaitu rang atas dan rang bawah, yang dihubungkan oleh sebuah engsel. Tang digunakan dalam berbagai kegiatan, seperti menggenggam benda-benda kecil seperti kawat, pipa, atau baut, memegang benda-benda besar seperti pipa, tabung, atau benda lainnya, dan menekan benda-benda seperti mengencangkan atau melepas baut. Terus ada menggunting, terus bisa menggunting atau memotong benda-benda seperti kawat atau pipa.
Ini saya akan menjelaskan pengertian dari ciklem. Ciklem adalah alat menjepit serbaguna yang menyerupai huruf C. Alat ini digunakan untuk menahan atau menjepit benda kerja agar tidak bergerak selama proses pengerjaan. Ciklem sangat umum digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari pertukan kayu, pekerjaan logam, hingga otomotif. Fungsi ciklem. Fungsi utama ciklem adalah untuk menekan benda kerja. Ciklem digunakan untuk menahan benda kerja pada posisi saat dipotong, digor, atau dilem dengan cara lain. 2. Menjepit benda kerja. Ciklem dapat digunakan untuk menjepit 2 atau lebih benda kerja bersamaan, misalnya saat meratakan 2 potong kayu atau logam. Oke. Bagian-bagian dari ciklem. Yang pertama ada rangka atau badan. Bagian utama yang berbentuk C terbuat dari besi atau baja yang kuat untuk menahan tekanan dan gaya penjepitan. 2. Ada lengan ulir. Batang belurir yang terpasang pada rangka berfungsi untuk mengencangkan atau melonggarkan penjepit. 3. Ada bantalan. Bagian bersentuhan langsung pada benda kerja biasanya terbuat dari logam, dilapisi karet atau bahan lain untuk melindungi permukaan benda kerja dari kerusakan dalam berputar atau tetap tergantung pada model ciklem. Yang terakhir ada mur atau pengunci, komponen yang diputar pada lengan ulir untuk mengunci posisi menjepit, menentukan beberapa watt ciklem mengencangkan benda kerja. Oke, saya akan menjelaskan cara menggunakan ciklem. Yang pertama, kalian siapkan dulu ciklem dan objek. Di sini saya menggunakan objeknya yaitu menggunakan kayu atau lempengan. Yang pertama-tama kalian harus mengerti adalah kalian masukkan lempengan ini ke sela-sela rahang dan bantalan. Sudah, kalian press dengan cara memutarnya dengan memutar pengunci atau mur ini ke arah jarum jam. Jika sudah menempel, kalian tekan agar mengepres. Sudah seperti ini, kalian sudah bisa menggunakannya. Dan cara untuk melepaskannya yaitu kalian saja putar pengunci ini searah berlawanan jarum jam. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Bila ada kekurangan kata dan salah pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.